Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang tukang parkir tewas dengan sejumlah luka senjata tajam. Akibat kelebihan muatan, kapal mudik gratis yang disediakan Kemenhub di Merauke batal diberangkatkan. Telur di Merauke langka dan mahal. Puluhan warga rela antre untuk mendapat telur murah. Para ibu rumah tangga antri untuk membeli telur yang dijual Rp80.000 per satu rak. Sejak pukul 7 pagi, mereka sudah antri di rumah pangan Merauke. Padahal, pasar murah baru dibuka pukul 10 pagi. Operasi pasar murah ini memang sangat dinantikan warga di tengah mahalnya harga telur. Pemprov Papua Selatan menggelar operasi pasar untuk menekan kenaikan harga telur. Sudah dapat kupon Ibu? Sudah. Berapa? Itu jatah berapa rak itu Ibu? Dua rak ya. Harga berapa Ibu satu? 80 ya? 80. Ibu ini kan mau Natalan. Nah, bagaimana Ibu sendiri ketika mau buat kue untuk Natalan? Ini kan telur tidak ada ya Bu, ya sulit ya. Nah, bagaimana dengan langkah ini? Artinya pemerintah buat operasi pasar telur ini? Cukup disambut baik ya? Kita sangat mengapresiasi dan terima kasih dari pemerintah Merauke karena melakukan kegiatan untuk pasar telur murah. Sangat membantu kami untuk menyambut Natal. Apalagi sekarang perlu lagi susah. Iya. Kalau di pasar Ibu biasa harga berapa itu? Ada yang 100, 120, sekarang 150. 150 ya? Itu tadinya biasa harga berapa itu Bu? Yang dulu harga 65, sekarang harga 100. Dari jam 8. Jam 8 ya? Sampai sekarang belum ini ya? Belum. Masih antri ya? Ini di jatah berapa? Dua rak ya? Dengan harga berapa Ibu? 80 satu rak. 80 ya? Kalau di pasar harganya berapa Ibu? Ada 110, 120, Satu rak itu ya? 125. Nah, menurut Ibu dengan langkah operasi pasar ini seperti apa Ibu dari pemerintah ini? Ya ini membantu masyarakat. Membantu ya? Untuk menambah stok telur di pasaran, Pemprov mendatangkan telur dari Jayapura sebanyak 17 ton. Memang di pasaran telur ini melonjak sampai 120-an beberapa kali. Oleh karena itu dengan harga 80 per rak, otomatis ada peluang untuk mereka bermain. Tapi kita tetap akan tidak tegas kalau ada oknum-oknum itu. Oleh karena itu kita awasi terus mereka yang beli, apalagi kita pakai kakak, dan kita awasi terus. Kalau memang dia beli lebih dari 2 rak, maka kita nggak boleh. Berapa hari operasi pasar telur ini Pak? Sampai tanggal 23. Tanggal 23 ya? Desember. Nah, berapa banyak disiapkan untuk setiap kali operasi pasar ini Pak? Itu rencana 17 ton. 17 ton ya? Iya. Telur Merauke atau asli Pak? Telur Jayapura. Oh Jayapura. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di Merauke, Papua Selatan terus naik. Harga telur misalnya mencapai Rp150.000 per satu rak berisi 30 telur. Tidak hanya naik, bahkan warga sulit mendapatkan telur karena banyak pedagang tidak berjualan. Permintaan telur di Merauke saat ini tinggi karena masyarakat memborongnya untuk membuat kue. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke menyiagakan ratusan personil untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru. Pada hari Sabtu, Polres Merauke menggelar apel pasukan di markas kepolisian Merauke. Untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru, polisi dibantu tentara menerjunkan 500 aparat gabungan. Mereka akan berpatroli dan memantau arus lalu lintas. Namun yang menjadi salah satu fokus kepolisian adalah penertiban minuman keras oplosan yang kerap marak beredar menjelang Natal dan Tahun Baru. Pelaksanaan tugas-tugas kita untuk menjaga kondisivitas dari Kamtibmas dan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian serupa, selain kita juga melaksanakan sudah sebelum-sebelumnya, ya,
3 hari lalu kita juga telah melaksanakan razia terhadap pabrik pembuatan Milo ya, ada sekitar 150 liter yang kita amankan, dan polsek-polsek jajaran pun kita tekankan untuk razia miras lokal yang seringkali menjadi pemicu terjadinya berbagai gangguan keamanan serta laka lantas. Dan untuk perayaan Natal sendiri dan Tahun Baru, miras yang dalam hal ini di toko, dijual di toko juga nanti akan kita beri himbauan, beri edaran dan beri peringatan untuk ditutup H-1 sampai dengan H+1 perayaan Natal dan malam Tahun Baru. Sementara itu di Mimika, Papua Tengah, 300 polisi mengikuti apel operasi lilin yang digelar di Graha Emeneme Yauware. Operasi lilin ini digelar untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru. Kapolres Mimika, AKBP Iko Mangbudiarta mengatakan, polisi akan dibantu tentara dan Satpol PP dalam pengamanan Nataru. Kita menggelar itu 300 personil, dan jelas kita yang wajib itu kan pos terpadu, pos pelayanan, dan pos bank. Kita ada pos terpadu mungkin ada di sini di Diana, dan pos pelayanan itu di Bandara Pemakoy dan pos pengamanan. Nah, pos pengamanan kita kan sudah ada. Jadi kita bergabung dengan TNI Polri, kita di sini TNI Polri, Satpol PP, Basarnas, dan juga di Dinas Perhubungan dan Sekom, ya, dibantu Sekom untuk melaksanakan pengamanan Natal. Kita menjamin kesakralannya beribadah merayakan hari Natal. Pengamanan Nataru difokuskan di wilayah rawan, serta pelabuhan dan bandara. Warga diimbau membantu polisi dalam menjaga keamanan dan kedamaian. Kabupaten Biak Numfor sangat strategis untuk membangun kawasan industri, termasuk industri pariwisata. Tidak heran kalau Biak Numfor terkenal dengan pesona pariwisatanya. Ada begitu banyak wisata yang bisa kamu kunjungi kalau kamu mampir ke Pulau Biak Numfor. Salah satunya adalah dengan melihat pemandangan matahari terbenam. Untuk menikmati pesona sunset, wisata pantai di Pulau Biak bisa jadi solusinya. Salah satu lokasi melihat sunset adalah Pelabuhan Laut BMJ yang terletak di Kampung Samau, Biak Kota. Pesona laut dan langitnya sangat indah disaksikan saat menjelang sore hari. Terdapat tempat wisata Orisyun di dermaga BMJ yang bisa disinggahi untuk tempat bersantai, sembari menyaksikan sunset bersama orang terkasih. Ini salah satu destinasi wisata yang indah di tanah Papua. Katanya jika ingin menikmati senja, datang ke sini saja. Makanya saya tiba di Biak langsung menuju ke sini untuk menikmati sunset yang indah di Kota Biak. Salah satu tujuan wisata dari pengunjung maupun masyarakat lokal, karena di sini kita bisa dapatkan semua pemandangan yang indah dari laut maupun sunsetnya yang top banget seperti yang ada di belakang. Mungkin beberapa saat lagi kita akan lihat sunset yang indah, dan ini salah satu destinasi wisata karena kemarin ini menjadi venue dari Sel Teluk Cendrawasih, di mana sudah dikembangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi sekarang tempat bersantai di sore hari bersama dengan keluarga dan rekan-rekan masyarakat Biak Numfor bisa mengunjungi
dermaga BMJ. Ada dermaga dan juga beberapa tempat duduk yang bisa kita nikmati sebagai fasilitas yang sudah disediakan. Untuk ke tempat ini, kamu hanya perlu menempuh perjalanan 10 hingga 15 menit dari pusat kota Biak. Arthur melaporkan dari Biak Numfor, Papua. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang tukang parkir tewas dengan sejumlah luka senjata tajam. Akibat kelebihan muatan, kapal mudik gratis yang disediakan Kemenhub di Merauke batal diberangkatkan. Telur di Merauke langka dan mahal. Puluhan warga rela antre untuk mendapat telur murah. Basarnas Jayapura menyiagakan 77 personil mengantisipasi bencana atau peristiwa saat Natal dan Tahun Baru. Puluhan personil SAR Jayapura mengikuti apel yang digelar di halaman kantor SAR Sentani pada hari Sabtu. SAR juga membuka posko yang tersebar di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kerom, dan Sarmi. Kepala Kantor SAR Jayapura, Anton Sucipto mengatakan, siaga SAR Nataru akan berlangsung hingga 5 Januari 2025. Alut yang kita siagakan itu terdiri dari RIP yang ada di dermaga Kantor Pencarian Pertolongan Jayapura, yang kedua ada di Danau Sentani, dan yang ketiga ada di Posar Sarmi. Untuk alut yang lain kita ada perahu karet, rescue truck, rescue personil, dan rescue car. Untuk posko yang kita siagakan, ada posko utama itu ada di Kantor SAR Jayapura, posko terpadu ada di Bandara Sentani, dan juga di pelabuhan ada di KSOP Jayapura. SAR juga menyiagakan kelengkapan alat seperti perahu karet dan alat bantu pernapasan. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Meriam bambu kembali marak menjelang Natal dan Tahun Baru di Merauke, Papua Selatan. Anak-anak sangat menggemari permainan ini untuk mengisi liburan. Namun, polisi melarang permainan ini karena tidak hanya menimbulkan suara bising yang mengganggu masyarakat, namun juga sangat berbahaya. Polres Merauke akan menertibkan meriam bambu ini dengan menyita dari tangan anak-anak. Razia ini rutin dilaksanakan setiap tahun menjelang Natal dan Tahun Baru. Kami menghimbau kepada orang tua agar melarang anak-anaknya untuk tidak bermain meriam bambu karena hal itu bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Di samping itu, permainan meriam bambu ini juga bisa mengganggu perayaan atau ibadah Natal yang akan dilaksanakan oleh saudara kita dari umat Nasrani. Oleh sebab itu, kami dari Kepolisian Resort Merauke, kami akan melakukan tindakan pencegahan, yaitu melakukan patroli di tempat-tempat yang biasa dipakai untuk bermain meriam bambu oleh anak-anak. Demikian. Polisi meminta perhatian orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka agar tidak bermain dengan meriam bambu. Permainan meriam bambu ini menggunakan bensin untuk menghasilkan suara ledakan yang keras.
Namun permainan ini berbahaya karena bisa mencelakakan anak-anak. Tidak sedikit korban yang menderita luka bakar dan harus dirawat di rumah sakit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang tukang parkir tewas dengan sejumlah luka senjata tajam. Akibat kelebihan muatan, kapal mudik gratis yang disediakan Kemenhub di Merauke batal diberangkatkan. Telur di Merauke langka dan mahal. Puluhan warga rela antre untuk mendapat telur murah. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir ini tewas mengenaskan dengan tubuh bersimbah darah di tepi jalan Marta Dinata Merauke, Papua Selatan pada hari Jumat. Pria ini diduga tewas dibunuh karena di bagian tubuhnya terdapat luka tikaman senjata tajam. Polisi datang ke lokasi lalu memeriksa kondisi mayat dan mencari barang bukti di lokasi kejadian. Di saku celana korban ditemukan segepok uang receh yang diduga merupakan hasil parkir dan selembar kain handuk. Barang bukti ini menjadi petunjuk untuk mengungkap siapa pelaku dan motif pembunuhan. Palen, saksi mata mengaku sekitar pukul 5 subuh, ia sempat melihat 3 orang berboncengan sepeda motor tancap gas dari lokasi kejadian. Pak, saya ditemukan di lapangan Pak KBO. Ya, yang kita temukan di lapangan ada berapa BB, yaitu berupa uang recehan dengan ada handuk kecil, ada salah satu kartu tanda penduduk juga dengan rokok. Ini motif apa? Pembunuhan apa? Untuk motif sementara kita masih lakukan penyelidikan. Kita masih setelah kita dari TKP ini kita akan geser ke rumah sakit, ke kamar jenazah. Untuk selanjutnya rekan-rekan Kopsel masih bergerak di lapangan untuk melakukan penyelidikan. Kira-kira umur berapa? Polisi masih menyelidiki motif pembunuhan tersebut. Para pelaku tidak mengambil uang korban, yang sebagian masih utuh di saku celana, dan sebagian lagi berceceran di lokasi kejadian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Mimika menggelar rekonstruksi pembunuhan yang terjadi di belakang Hotel Serayu, Papua Tengah pada hari Sabtu. Polisi menghadirkan pelaku dan memperagakan 14 adegan.
Penganiayaan yang berujung kematian terjadi pada 18 Desember lalu. Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Fajar Sadik mengatakan, pemicu perkelahian adalah saling senggol motor. Pelaku yang emosi mengeluarkan senjata tajam dan menganiaya korban. Korban saat itu langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Saja melaksanakan kegiatan olah TKP kaitan dengan kejadian pembunuhan yang terjadi pada tanggal 18 Desember sekitar pukul 09.00. Kejadian tersebut terjadi di seputaran Jalan Alam, sebelah Kabupaten Serai. Jadi kami menjelaskan bahwa dari kegiatan olah TKP ada kurang lebih 14 adegan yang dilakukan dari tim Mimika, di mana dari adegan awal, adegan 1 sampai dengan 14 menceritakan dengan awal mula kejadian tersebut. Ini kami menjelaskan bahwa kejadian tersebut bermula dari saling senggol antara pelaku dan korban, di mana saat itu karena tidak terima korban melempar batu kepada pelaku tersinggung dan selanjutnya melakukan penganiayaan dan penikaman yang berujung pada korban meninggal. Pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 3 atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Warga Merauke yang hendak mudik pada hari Sabtu untuk merayakan Natal di kampung halaman harus menelan kekecewaan. Kapal gratis KM Merpati yang seharusnya membawa mereka terpaksa batal berangkat karena kapal kelebihan muatan. Kementerian Perhubungan rupanya tidak mau mengambil resiko kapal tenggelam dan menelan korban jiwa. Tadi yang datang di kantor aja kurang lebih 50-an. Belum termasuk sampai sore ini. Dari pagi sampai siang tadi ada kurang lebih 50-an. Berarti 100-an ada, ratusan lebih ya? Kurang lebih 100-an lebih. Oke, siap. Jadi tolak Pak ya? Ya, kita tolak. Ini kan tiket gratis ya? Ya betul, tiket gratis. Kira-kira masih ada lagi yang ingin ikut berangkat tapi sudah full Pak ada? Nggak bisa lagi karena berdasarkan manifest yang ada, kapasitas yang angkut cuma 250. Kita sediain. Jadi banyak ditolak Pak? Kita tetap tolak Pak. Ini kan keselamatan yang perlu kita utamakan Pak. Warga terpaksa harus bersabar menunggu kapal lain. Mereka juga was-was tidak bisa merayakan Natal bersama sanak keluarga di kampung halaman. Ini kapal ini kamu naik mau ke kampung ini mau Natalan ya? Iya. Kau bayar atau tidak? Tidak Pak. Karena gratis? Iya. Senang tidak? Gratis? Senang ya? Lagi Natalan. Di mana kampung? Di kampung. Di kampung ya? Iya. Ini kamu gratis apa bayar ini? Gratis. Gratis ya? Senang kah tidak dapat gratis? Senang ya, oke. Sesuai aturan, kapal motor Merpati hanya boleh mengangkut 200 penumpang. Namun ternyata penumpang kapal melebihi kapasitas angkut hingga 250 penumpang. Kapal gratis sengaja disediakan Kementerian Perhubungan untuk membantu warga merayakan Natal, terutama di wilayah terluar dan terjauh seperti di distrik Padua, Tabonji, dan Wanam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manokwari, Papua Barat, pada hari Sabtu memusnahkan barang milik negara hasil penindakan periode tahun 2021 hingga tahun 2024. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 2.700 botol minuman keras ilegal dan 48.700 batang tembakau ilegal. Pemusnahan rokok ilegal dilakukan dengan cara dibakar, sedangkan minuman keras dihancurkan menggunakan alat berat. Modus atau proses penegakannya atau penindakannya itu bermacam-macam. Salah satunya adalah kita mendapatkan informasi akan masuknya suatu barang kena cukai ilegal, dalam hal ini minuman, di area antara Marampa dan Maruni. Dan ketika kita sampai di sana, pelaku melarikan diri Pak, sehingga barang-barang ditinggalkan
di tempat. Kemudian ada juga kegiatan yang kita lakukan antara lain dari hasil operasi di perusahaan jasa titipan. Demikian juga kita sudah lakukan penindakan dan memang kebanyakan di sini sifatnya administrasi, Pak. Kecuali satu untuk yang barang-barang minuman yang berupa tuak, nanti bisa dilihat di situ. Ini memang kalau yang lain mungkin bisa dilihat juga sudah ada pitanya, pita cukainya. Sedangkan untuk tuak itu masih belum ada pitanya. Seluruh nilai barang yang dimusnahkan mencapai 372 juta rupiah dan kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 237 juta rupiah. Bea Cukai Manokwari mengimbau warga tidak menyelundupkan minuman keras dan tembakau ilegal, karena selain akan disita petugas, pelaku juga bisa dipidana. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.